Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi analogi 5 tambah 5. Ya, memang benar, saya juga setuju bahwa untuk menghasilkan jumlah 10 tidak harus 5 tambah 5, tapi bisa dengan cara lain dan banyak cara lain. Di antaranya bisa dengan 9 tambah 1 atau 7 tambah 3. Begitu juga untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surga Allah tidak hanya dengan satu cara, melainkan sangat banyak sekali cara yang Allah siapkan untuk kita. Namun ada poin penting yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lupakan, yaitu caranya harus benar. Maka tidak mungkin untuk menghasilkan angka 10 kita mengatakan 8 tambah 1. Begitu juga, maka tidak mungkin untuk mendapatkan ridha Allah dan surga Allah dengan cara yang salah. Memang ibadah itu banyak, kita boleh memilih, tapi tidak dengan cara yang salah, apalagi dengan maksiat. Karena 8 tambah 1 selamanya akan melahirkan angka 9. Dan meskipun kurang 1, 9 tetaplah 9, bukan 10. Begitu juga untuk mendapatkan ridha Allah, maka harus dengan cara yang benar. Maksiat tetaplah maksiat. Bagus kalau sudah sholat, bagus kalau sudah puasa, dan bagus kalau sudah memiliki ilmu, alhamdulillah. Cuman kekurangannya tetap satu, yaitu tidak memakai hijab. Meskipun ibadahnya banyak, kalau tidak memakai hijab maka tetap akan susah untuk mendapatkan surga. Kalau ada yang berkata atau berpendapat, janganlah kita ini melihat syariat dengan kacamata yang sempit. Allah itu maha pengasih. Jangan melihat dengan cara yang sempit, tapi dengan cara yang luas. Ada pendapat yang mengatakan, kalau mereka berkata, ada pendapat yang mengatakan bahwa rambut seorang wanita bukan termasuk aurat. Maka saya menanggapi dengan 2 poin penting. Poin pertama, saya katakan bahwa saya ikut senang apabila memang pendapat itu benar adanya. Saya tidak menafikan atau menyalahkan pendapat tersebut. Saya ikut senang. Tapi alangkah baiknya kalau kita alihkan pendapat itu kepada mereka yang sudah meninggal, yang sudah terlanjur meninggal dalam keadaan tidak menutup aurat atau terbiasa tidak menutup aurat mereka. Sehingga dengan adanya pendapat ini berarti kita memberikan kesempatan kepada mereka, untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka juga bisa masuk ke dalam surga. Namun untuk kita yang sehat, yang mampu, yang memiliki harta, bisa menggunakan uang kita untuk membeli hijab menutup aurat, maka jangan sekali-kali menggunakan pendapat ini. Kenapa? Berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita jauh hari dalam sabdanya agar kita berpegang kepada orang yang lebih banyak jumlahnya, kepada mayoritas. Sedangkan mayoritas ulama, terutama mayoritas umat muslim di Indonesia yang bermadzhabkan Imam Syafi'i, mereka semua memiliki pendapat yang asoh, yang paling benar, yang paling banyak diikuti, yaitu bahwa rambut seorang wanita termasuk dari bagian aurat. Dan ingat bahwasanya Rasulullah memiliki murid-murid, keturunan-keturunan yang mana mereka itu disebut juga ada thariqah, banyak macam thariqah, dan diantaranya adalah thariqah Alawiyah, thariqah yang dipegang oleh keturunan Rasulullah SAW. Dan dalam thariqah itu ada 5 asas penting, yang salah satu asas atau pondasinya adalah warok, yang artinya kita harus berhati-hati dalam memilih langkah dan memilih hukum, jangan sampai salah langkah. Nah, kemudian kalau ada yang berdalih bahwasannya, lihat ada kok istri dari ulama dulu, kiai dulu, mungkin habib dulu yang tidak memakai kerudung, maka ingat, agama ini bukanlah milik kiai, agama ini bukanlah milik habaib, agama ini milik Allah. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Dan jangan kita berkaca kepada manusia yang semua manusia itu mungkin melakukan kesalahan. Sebenar-benarnya orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan seburuk-buruknya orang pasti pernah melakukan kebaikan. Oleh karena itu, meskipun itu kiai dan habaib, mereka tidak salah kalau mereka itu luput dan melakukan kesalahan. Sekali lagi, ini agama milik Allah, bukan milik kiai, bukan habaib, atau milik siapapun. Dan ingat, kita belajar bukan hanya keluarga kiai dan habaib. Kita mungkin tahu siapa itu Kan'an, yang diasuh putra Nabi Nuh, tapi tetap tenggelam bersama umat yang tidak ikut Nabi Nuh. Dan mungkin kita tahu cerita tentang istri Nabi Lut, yang mana mereka, istri Nabi Lut juga ikut terbalik bersama kaum Sodom. Yang artinya kita jangan berpatokan kepada ini dan itu. Ingat pesan Sayyidina Ali, kita mengenal kebaikan bukan dari orang, tapi kita mengenal orang dari kebaikan yang dia perbuat. Kemudian Rasulullah juga sudah mengingatkan, kata Rasulullah, saya paling takut kepada orang yang pintar, berilmu, namun dia salah menggunakan kepintarannya dari ilmunya, sehingga dia salah, sesat, kemudian dia menyesatkan orang lain. Dolun fa'adol. Dan terakhir, saya tutup sesi ini dengan salah satu sabda Rasulullah SAW. Beliau berpesan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya dan memikirkan masa depannya, terutama memikirkan apakah tindakannya itu baik untuk masa depan dan akhiratnya. Nah, kemudian
kita memang boleh memilih ibadah itu banyak. Kita boleh memilih ibadah mana yang kita sukai. Tapi ingat, kita tidak boleh memilih hal yang itu maksiat, nyata maksiat, kemudian kita memilih mencari kaul atau pendapat yang memperbolehkannya. Karena itu bukan lagi kebaikan, melainkan itu hawa nafsu. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.